Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin ashabi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa akhwalina wa khalatina wa amamina wa amatina wa ila jami'i masyayikhina na khususan ila jami'i masyayikhina fi mahatil irbiya ya Allah, wa ila jami' asatidina wa ila jami'il mu'allifil kutubi allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, na khususan ila mu'allifi hadzal kitab Taisirul Khalaq Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman Mahasantri Ula 17, 18, 19 dan 20 yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukurillah atas izin dan taufik Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini lewat channel YouTube saya ini kita bisa bertemu kembali untuk meneruskan kajian kitab Taisirul Khalaq, di mana pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari bab hukukul jiron atau hak-haknya tetangga. Baik, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul jironi utawi iki iku mertelaaken pira-pira hake tangga. Utawi iki iku mertelaaken pira-pira hake tangga. Aljaru utawi kang aran tangga, aljaru utawi kang aran tangga iku man wong jawarat kang nyandingi apa daruhu omaiman, nyandingi daro kaing omah sira ila arba'ina tumeka maring 40, ila arba'ina tumeka maring 40 apane daron omahe min kulli janibin saking saben-saben arah-arah, Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita, berdampingan dengan rumah kita, sampai 40 rumah dari semua arah. Beliau Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Az-Zuhri, bahwa ada seorang laki-laki yang sowan kepada beliau Rasulullah SAW, yang mengadukan perilaku buruk yang dilakukan oleh tetangganya. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki tersebut untuk memberi pengumuman di pintu masjid. Kanjeng Nabi memerintahkan laki-laki tersebut untuk berkata begini, ala inna arba'ina daron jarun. Ingatlah wahai saudara-saudara bahwa 40 rumah yang ada di sekitar kita itu masih tergolong tetangga kita. Kemudian qala Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri berkata, arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa arba'una hakadha wa auma'a ila arba'in jihatin. Yang dimaksud dengan 40 tersebut adalah 40 ke depan, 40 ke arah belakang, 40 ke arah kanan, dan 40 ke arah kiri, empat arah. Teman-teman yang berbahagia, agama Islam memerintahkan kepada kita sebagai pemeluknya, sebagai orang muslim, untuk memuliakan dan menghormati tetangga. Dan perlu kita ketahui bahwa yang tergolong tetangga kita bukan hanyalah mereka yang beragama Islam saja, tetapi pokok masih terhitung 40 rumah dari rumah kita, meskipun tidak beragama Islam atau non muslim, itu semuanya masih
tergolong tetangga kita yang kita punya hak-hak untuk kita berikan kepada tetangga kita tersebut. Di dalam sebuah hadis yang juga ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau Rasulullah SAW dawuh bahwa al-jaru salah satun, bahwa tetangga itu ada 3 jenis. Yang pertama, tetangga yang punya 1 hak, jarun lahu hakun wahidun. Kemudian yang kedua, tetangga yang punya 2 hak. Dan yang ketiga, tetangga yang punya 3 hak. Tetangga kita yang punya 3 hak adalah tetangga kita yang beragama Islam dan masih ada hubungan sanak atau kerabat dengan kita. Tetangga kita tersebut yang masih ada hubungan sanak dan muslim tersebut, ini punya haknya, 1 sebagai tetangga, 2 haknya sebagai orang Islam, dan yang ketiga haknya sebagai kerabat kita. Kemudian tetangga kita yang punya 2 hak itu adalah tetangga kita yang beragama Islam tetapi bukan sanak. Tetangga kita tersebut mempunyai haknya, 1 sebagai tetangga dan haknya yang kedua sebagai orang Islam. Kemudian tetangga kita yang nomor 3 adalah tetangga kita yang punya 1 hak, wa huwa al-musyriku, yaitu tetangga kita yang musyrik. Teman-teman yang berbahagia, sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak bisa hidup sendiri. Suatu saat kita mesti membutuhkan pertolongan ataupun bantuan orang lain, dan tentunya orang yang lebih awal mengetahui kerepotan dan kesusahan kita dan pertama kali yang membantu itu adalah tetangga kita, karena rumahnya dekat dengan kita. Meskipun kita punya anak, kita punya orang tua yang secara nasab anak dan orang tua ini adalah yang lebih dekat dengan kita, namun belum tentu rumahnya dekat dengan kita. Sebab kadang anak ketika sudah dewasa, sudah menikah, ini ikut suami atau ikut istri. Kita juga begitu, ketika sudah menikah, kadang kita ikut suami ataupun ikut istri sehingga kita jauh dari orang tua. Oleh karena itu, tetanggalah orang yang lebih awal mengetahui ketika kita repot, ketika kita butuh bantuan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, walahu alaika hukukun, kita punya hak-hak yang harus kita berikan kepada tetangga, yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Walahulan iku tetap kedue jar, walahulan iku tetep kedejar, alaika melarat ing atase sira, alaika melarat ing atase sira, hukukun utawi pira-pira hak, hukukun utawi pira-pira hak. Minha iku setengah saking hukuk, minha iku setengah saking hukuk, antab da'ahu utawi yen to ngawiti sapa sira ing jar, antab da'ahu utawi yen to ngawiti sapa sira ing jar, bisalami kelawan uluk salam, bisalami kelawan uluk salam. Hak yang pertama, ketika kita bertemu dengan tetangga kita, hendaknya kita lebih dahulu menyapa dengan mengucapkan salam, ya, assalamualaikum misalnya. Wa antasuna lan yen to agawe sapa sira, wa antasuna lan yen to agawe sapa sira, ma'hu ing dalem saratane jar, ma'hu ing dalem saratane jar, al ma'rufa ing perkara kang bagus, al ma'rufa ing perkara kang bagus. Kemudian kita juga harus berbuat baik, melakukan hal-hal yang baik kepada tetangga kita, meskipun kenyataannya tetangga kita ini misalnya, mohon maaf, kurang berperilaku baik kepada kita, tetapi kita tidak boleh membalas perlakuan tidak baik tersebut dengan perlakuan tidak baik. Kita tetap wajib untuk berbuat baik kepada tetangga kita, karena itu adalah hak kita kepada tetangga. Kita berhak berbuat baik kepada tetangga. Wa antukafi'ahu lan yen to bandingi sapa sira ing jar, lan yen to bandingi sapa sira ing jar, idza ala ma'rufihi ing atase panggawe baguse jar, ala ma'rufi ing atase panggawe baguse aljar, idza badaka ing dalem nalikane ngawiti sapa aljar ing sira, ing dalem nalikane ngawiti sapa aljar ing sira, bihi kelawan ma'ruf, bihi kelawan ma'ruf. Kemudian hak yang hendaknya atau yang wajib kita berikan kepada tetangga adalah tatkala tetangga kita lebih dulu telah berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita balas kebaikannya dengan kebaikan pula. Misalnya pada saat bulan Ramadan seperti ini, kita kok dikirimi takjil oleh tetangga misalnya,
maka hendaknya kebaikan yang telah dilakukan oleh tetangga kita kepada kita berupa mengirimi takjil, ini suatu saat ya kalau kita punya kelebihan rezeki ya kita ganti, kita beri ke tetangga kita, entah kita beri takjil yang tidak sama dengan yang tetangga berikan kepada kita, atau kita beri sayur-sayur misalnya, kita beri sayur-sayur yang menjadi kesukaan tetangga kita. Pokoknya kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh tetangga kita kepada kita hendaknya kita balas pula dengan kebaikan. Wa antu adiya lan yen to nekani sapa sira maing perkara lahu kang tetep kaduwe jar alaika melarat ing atase sira minal hukuki nyatane pira-pira hak al maliyati kang bangsa bondo. Kemudian hak selanjutnya yang hendaknya kita berikan kepada tetangga kita adalah tatkala di dalam harta kita itu ada hak yang wajib kita berikan kepada tetangga, maka hendaknya kita berikan. Misalnya kita punya hutang kepada tetangga, tentunya kita kan berkewajiban untuk melunasi, maka kita wajib untuk melunasinya. Jangan mentang-mentang tetangga kita punya hutang enggak disauralah tonggo egah nyaur, enggak bareng seperti itu. Atau kita sudah merupakan makhluk Allah yang diberi rezeki lebih, kita diberi kelonggaran rezeki misalnya daripada tetangga kita, kemudian kita wajib untuk mengeluarkan zakat dari apa yang telah diberikan Allah kepada kita, maka tentu zakat yang nanti akan kita keluarkan dari harta kita ya kita berikan kepada tetangga yang memang membutuhkan. Jadi kalau kita mau membayar zakat mal misalnya, kita lihat dulu tetangga sekitar kita. Kalau tetangga sekitar kita itu ada yang lebih membutuhkan terhadap zakat kita, termasuk mustahik zakat, maka zakat kita jangan kita berikan ke orang yang jauh, tetapi kita berikan kepada tetangga kita yang termasuk mustahik. Ngoten. Wa anta'udahu lan yen to nyambangi sapa sira ing jar. Lan yen to nyambangi sapa sira ing jar idza marito ing dalem nalikane lara sapa jar. Dan tatkala ada salah satu dari tetangga kita yang sakit, maka kita sebagai tetangganya hendaknya menengoknya, nyambangi, ngendangi. Wa tuhani ahulan yen to ngepenakaken sapa sira ing jar. Lan yen to ngepenakaken sapa sira ing jar idza fariha ing dalem nalikane bungah-bungah sapa jar. Dan hendaknya tatkala tetangga kita sedang mendapatkan kebahagiaan oleh rezeki napa-napa ngoten, kita juga ikut bahagia. Kita ucapkan selamat kepada tetangga kita yang dapat rezeki tersebut. Alhamdulillah sampean oleh rezeki sing kathah yu Pak, misale ngoten nggih. Aja kebalik, tetanggane oleh rezeki malah awake dhewe gething, awake dhewe iri. Itu bukan akhlak yang baik kepada tetangga. Kita juga harus ikut merasa bahagia tentang kebahagiaan yang diperoleh, yang didapat oleh tetangga kita tersebut. Wa tu'aziyahu lan yen to ngaring-ngaring sapa sira ing jar. Idza usiba ing dalem nalikane den kenani musibah sapa jar. Kemudian hak selanjutnya yang hendaknya kita berikan kepada tetangga adalah manakala ada salah satu dari tetangga kita yang sedang terkena musibah, maka hendaknya kita ikut merasakan kesusahannya, paling tidak ya kita menghiburnya. Dengan cara kita menghibur itu termasuk salah satu cara kita ikut menanggung musibah yang sedang dialami oleh tetangga kita. Jadi kita hibur, wis to yu sing sabar, wis to Pak sing sabar, wong urip iki nggih ngeten iki mesti ada ujian. Selama orang itu masih hidup mesti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ngoten. Jadi kita hibur, kita ikut menanggung kesusahannya ya dengan cara menghibur. Ojo malah seneng-seneng. Dulure tanggane kena musibah malah seneng-seneng, jangan begitu.
Itu bukan akhlak yang baik kepada tetangga. Wala tata'amadalan yen to ora nejo sapa sira. Wala tata'amadalan yen to ora nejo sapa sira anadzara ing ningali ila nisaihi maring pira-pira wong wadone jar. Ila nisaihi maring pira-pira wong wadone jar walaupun senajan ana sapa nisa iku khodaman pira-pira pembantu iku khodaman dadi pira-pira pembantu lahu kaduwe jar. Kemudian hendaknya kita tidak sengaja memandang terhadap tetangga kita yang perempuan, walaupun pembantunya. Jadi misalnya kalau tetangga kita ada yang kaya dan mempunyai banyak pembantu yang perempuan yang cantik-cantik, kita tidak boleh sengaja untuk memandanginya, memelototinya. Itu bukan akhlak yang baik. Wa antasturo, karena bahaya nggih. Banyak sekali mohon maaf nggih, perselingkuhan, bojone tangga dipek, anak tangga digo mlayu. Seperti itu ya karena tidak bisa menahan mata nggih, tidak bisa mengontrol mata untuk tidak melihat mereka. Kalau seseorang ini bisa mengontrol matanya untuk tidak melihat tetangganya yang cantik-cantik, ya tentu ya tidak tergiur. Adanya tergiur itu berawal dari melihat. Oleh karena itu kita dilarang untuk memandangi terhadap tetangga-tetangga kita yang perempuan. Wa antasturo lan yen nutupi sapa sira aurati ing pira-pira celane jar. Ing pira-pira celane jar. Hendaknya kita menutupi aib tetangga kita. Mau namanya manusia, ya termasuk tetangga kita, semua mesti punya aib di dalam dunia ini. Semua mesti punya cacat. Nah, kewajiban kita sebagai tetangganya ya kita menutupi kecacatan tersebut. Dan tentunya kecacatan atau aib seseorang ini yang lebih mengetahui ini biasanya adalah tetangganya. Ya, oleh karena itu tetangga ini diperintahkan oleh Allah untuk menutupi aib tetangga yang lain. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menutupi aib tetangga kita. Jangan kita beberkan kepada orang yang lain. Wa antaru dalan yen nolak sapa sira. Wa antaru dalan yen nolak sapa sira anhu saking jar al makruh ing perkara kang den sengiti. Al makruh ing perkara kang den sengiti biqadrima kelawan kira-kirane perkara tastati kang kuwasa sapa sira. Kemudian hak selanjutnya yang hendaknya kita berikan kepada tetangga adalah manakala tetangga kita sedang mengalami hal-hal yang tidak disenangi atau ketenangan atau jiwa tetangga kita sedang terancam, maka hendaknya kita membantu untuk melindunginya, membantu untuk menghilangkan apa-apa yang tidak disenangi oleh tetangga kita tersebut semampu kita. Wa antuqabila lan yen to ngadepi sapa sira ing jar, bil basyasati kelawan ajere praupan wal ikhtirami lan mulyaaken. Kemudian hendaknya pula ketika kita sedang berjumpa ataupun berbincang-bincang atau berhadapan-hadapan dengan tetangga kita, maka hendaknya kita menampilkan wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, dan wajah yang memuliakan terhadap tetangga kita tersebut. Ojo merengut, ojo macak sangar. Meskipun hati kita sedang dirundung duka, sedang sumpah, ini ojo sampai diketok-ketoknya ketika kita berhadapan dengan tetangga. Itu adalah termasuk hak yang hendaknya kita berikan kepada tetangga. Qala andika sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana ing dawuh man kana ila akhirih. Maknanya man utai sapane wong iku kana lamun ana sapa man ana iku yu'minu ngimanaken sapa man billahi kelawan Gusti Allah, kelawan wujude Gusti Allah, wal yaumil akhir lan kelawan wujude dina akhir, ya fal yukrim mongko becik mulyakaken sapa man jarahu ing tetangga meneman
jarahu ing tanggane man. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, barang siapa yang percaya kepada Gusti Allah, percaya terhadap wujudnya Allah dan percaya terhadap wujudnya hari akhir, maka hendaknya orang tersebut mau memuliakan tetangganya. Jadi memuliakan tetangga ini termasuk dari perwujudan iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Orang yang beriman adalah orang yang para tetangganya ini merasa tentram dengan adanya orang tersebut. Para tetangganya tidak terusik dengan adanya tetangganya tersebut, dengan adanya orang tersebut. Itu adalah ciri khas orang yang mukmin. Wa an Aisyah talanten riwayataken saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa ane Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa kala dawuh kala. Maknane kala ndika sapa Nabi. Kala ndika sapa Nabi Kanjeng Nabi mazala ing dawuh mazala. Maknane mazala ora gingsir-gingsir, tidak henti-hentinya. Mazala ora gingsir-gingsir sapa Jibrilu malaikat Jibril, sapa Jibrilu malaikat Jibril iku yusini paring wasiat sapa Jibril ingsun. Iku yusini paring wasiat sapa malaikat Jibril ingsun bil jari kelawan tetangga, bil jari kelawan tangga. Hatta dzunantu sehingga nyono sapa ingsun, hatta dzunantu sehingga nyono sapa ingsun, nyono anahu ing temestune malaikat Jibril, anahu ing temestune malaikat Jibril iku sayuwar risuni, iku sayuwar risuhu ngoten, bakal ngukumi waris sapa Jibril ing jar. Iku sayuwar risuhu bakal ngukumi waris sapa Jibril ing jar. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW dawuh bahwa malaikat Jibril tidak henti-hentinya memberi wasiat atau berwasiat kepada Kanjeng Nabi tentang masalah tetangga, sehingga Kanjeng Nabi ini sampai punya dzon, punya prasangka bahwa suatu saat nanti malaikat Jibril akan memberi hukum hak waris kepada tetangga. Mergo saking seringe malaikat Jibril niki memberi wasiat terhadap Kanjeng Nabi tentang masalah tetangga. Teman-teman mahasantri yang berbahagia, pertemuan kita pada pagi ini kita cukupkan sampai di sini dulu nggih. Ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Akhirul qouli wallahul muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.